Shalom, saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita dengar khotbah, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kali ini kami akan mendengarkan firman Allah. Engkau rapi berkati kuduskan hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Engkau pakai untuk menyampaikan kebenaran firman Allah. Biarlah Roh Kudus yang berbicara untuk hormat dan kemuliaan nama Yesus. Kami siap mendengarkan firman Tuhan dengan ucapan syukur dan kembalikan syukur untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kali ini saya akan berkhotbah dengan tema ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Saya ambil di dalam Ibrani 10 ayat 19 hingga 25. Firman ini berbicara bagaimana Rasul Paulus mengajak untuk bertekun bersama beribadah kepada Tuhan menjelang datangnya hari Tuhan yang semakin mendekat. Saya belajar ada 3 hal disampaikan oleh Rasul Paulus bagaimana cara menghadap Tuhan Allah yang benar dan yang menyenangkan hati Tuhan. Pertama, dalam Ibrani 10 ayat 22a, Paulus mengajak kalau kita beribadah dengan hati yang tulus ikhlas. Artinya, hati yang tulus ikhlas itu tanpa pamrih. Bahkan bukan karena ada masalah kita datang beribadah kepada Tuhan. Bukan karena kita sakit minta kesembuhan kepada Tuhan. Atau ada perlunya saja baru kita datang kepada Tuhan. Coba kita lihat hari-hari ini banyak sekali orang datang beribadah mencari berkat. Dari utara ke selatan kalau mereka mendengar dalam gereja itu ada kesembuhan ilahi menjanjikan berkat, mereka datang. Itu tidak salah saudara. Sebetulnya yang salah adalah motivasi kita datang beribadah. Kalau kita datang beribadah untuk keperluan pribadi kita, untuk cari kesembuhan supaya kita kaya, itu salah besar saudara. Karena Allah tidak pernah menjanjikan kekayaan yang luar biasa kalau mengikut Tuhan. Tetapi yang Allah janjikan adalah keselamatan, hidup kekal di surga. Itu yang kita cari, pegang dulu Tuhan. Maka janji-janji Tuhan dia akan berikan pada kita saudaraku. Bahkan banyak gereja-gereja yang kita kenal mengajarkan tentang teologi berkat. Tapi tidak apa-apa, itu urusan mereka. Saya tidak ikut campur. Cuma banyak orang yang mencari seperti itu. Kasihan orang yang berkhotbah tentang kebenaran, tentang khotbah Alkitabiah. Orang malas mendengarkannya. Padahal itu yang paling penting saudaraku. Marilah, biarlah kita semua mencari Tuhan. Karena Tuhan pemberi keselamatan itu bukan mencari berkat. Di dalam Tuhan ada berkat, ada mujizat saudaraku. Mari kita rubah motivasi kita supaya benar-benar kita datang pada Tuhan dengan hati yang tulus ikhlas. Karena kita percaya, kita tahu Tuhan adalah sudah menyelamatkan kita dari dunia ini, sudah menjadikan kita sebagai warga kerajaan sorga. Kedua, dalam Ibrani 10 ayat 22b, kita datang pada Tuhan, atau beribadah kepada Tuhan, harus memiliki iman yang teguh. Artinya apa? Datang kepada Tuhan dengan satu keyakinan bahwa kita sudah diselamatkan. Makanya kita membalas kebaikan Tuhan untuk datang memuji menyembah Tuhan. Saudara, dan untuk menyenangkan Tuhan, karena pengorbanan yang luar biasa buat saudara dan saya di kayu salib. Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk melepaskan tirai pemisah antara kita dengan Allah Bapa di surga, yaitu dosa-dosa kita yang tidak bisa berjumpa dengan Allah. Yesus datang untuk menghancurkan semua itu, pembatas-pembatas itu, sehingga kita bebas datang kepada Bapa di surga, kapanpun, dimanapun kita berada, saudaraku. Jadi, biarlah kita datang pada Tuhan beribadah dengan memiliki iman yang teguh, iman yang benar kepada Yesus Kristus. Saudaraku, poin ketiga, dalam Ibrani 10 ayat 25b, Paulus menekankan kalau datang beribadah kepada Tuhan, itu harus saling menasehati dan menguatkan. Kita butuh kekuatan saudaraku. Orang yang rohaninya lebih tinggi dari kita, maksudnya pendeta kita atau pemimpin rohani kita,
Kita butuh nasihat dari dia untuk menguatkan kita. Itu sangat diperlukan. Hari-hari ini saudara, kita lihat di gereja dalam pelayan Tuhan banyak yang saling bermusuhan. Orang menganggap jabatan itu seperti jabatan dalam perusahaan yang saling merebut, saling mensikut satu dengan yang lain, menjelekan, menfitnah hanya karena jabatan saudara di gereja. Itu tidak boleh terjadi. Paulus sangat tidak suka seperti itu. Makanya Paulus mau kalau kita sudah melihat teman kita motivasi yang salah, memusuhi orang lain, menghina, memfitnah orang lain, maka kita nasihatin dia. Kita kuatkan lagi iman dia di dalam Tuhan, bahwa dalam ibadah, dalam pelayanan, kita hanya menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan sesama manusia. Marilah saudara, hari-hari ini adalah hari yang jahat. Menjelang hari Tuhan yang sudah dekat, akan banyak pencobaan-pencobaan rohani, penganiayaan, penipuan, dan ajaran sesat. Kita harus hati-hati saudara akan hal-hal seperti itu. Biarlah kita akan beribadah kepada Tuhan. Kita datang pada Tuhan dengan hati yang tulus ikhlas, dengan iman yang teguh. Dan di sana kita saling menasehati dan menguatkan satu dengan yang lain, supaya Allah ditinggikan, Allah disenangkan, Allah dimuliakan melalui saudara dan saya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kebenaran firman-Mu yang singkat. Kiranya ini menjadi berkat bagi kami semua. Ampuni salah dosa kami. Melalui pikiran, perkataan, perbuatan, kami bertobat berdamai dengan Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa kami. Kami percaya apa yang kami minta, kami doakan, kami telah menerimanya. Di dalam nama Yesus, Allah Bapa Roh Kudus yang Esa. Haleluya. Amin. Shalom saudara, salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.